Menjaga penampilan kini bukan dominasi kaum hawa semata. Memiliki gigi yang rapi, putih dan senyum yang menawan merupakan dambaan semua orang, baik pria ataupun wanita. Gigi yang rapi menawan dapat menunjang penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri saat tersenyum, tertawa, atau bertemu dengan orang banyak. Berbagai perawatan gigi kini sudah tersedia dari mulai hanya menggunakan pasta gigi sampai dengan merubah bentuk gigi demi untuk menunjang penampilan agar lebih indah, salah satunya dengan veneer. Veneer gigi kini menjadi tren di kalangan masyarakat karena dapat membuat gigi menjadi lebih putih, menarik dan sempurna. Walaupun harganya sangat mahal, tetapi tetap membuat orang tergiur untuk melakukan veneer demi penampilan. Karena memang gigi aku kan agak-agak miring-miring ya, jadi memang harus awalnya kan di bracket dulu. Di bracket itu memang rata, terus dia nanti kembali nongol lagi gitu. Jadi banyak teman-teman artis juga yang udah melakukan veneer, jadi aku kepengen gitu dan aku lakukan. Keuntungannya adalah tampilan kita jadi lebih menarik, lebih cantik. Itu pasti muka kita pasti akan berubah otomatis. Nah, beragam pendapat seputar veneer gigi pun beredar di masyarakat. Salah satunya melakukan veneer dapat melindungi gigi dari plak. Itu fakta atau mitos ya? Yuk kita tanya sama ahlinya, Dr. Devia. Mempercantik diri merupakan hal yang biasa dilakukan wanita untuk terlihat lebih menarik dan menawan. Salah satunya mempercantik tampilan gigi dengan melakukan veneer. Veneer merupakan teknik perlindungan gigi yang dilakukan untuk kecantikan. Nah, apakah benar veneer hanya dilakukan untuk kecantikan saja? Fakta atau mitos ya? Mitos. Jadi veneer itu bukan hanya untuk sekadar kecantikan, tapi dia juga bisa melindungi atau melapisi gigi kita dari, terutama pada kasus-kasus yang gigi setelah kena karies atau lubang gigi, atau juga pada kasus-kasus yang giginya sudah terkikis karena salah dalam pemakaian sikat gigi. Gigi yang tak rata biasanya disebabkan oleh ukuran gigi dan tulang rahang yang tak sesuai, atau karena gigi yang patah sehingga menyebabkan gigi lain bergeser dan mengalami perubahan posisi. Nah, katanya dengan melakukan veneer dapat memperbaiki gigi yang tak rata. Fakta atau mitos ya? Fakta. Karena itu tergantung dari keparahan daripada crowdingnya atau ketidakrataan itu si gigi. Kalau tidak ratanya terlalu jauh atau terlalu besar ke crowdingnya, itu sebaiknya kita lakukan perawatan orto dulu. Tapi untuk kasus-kasus yang crowdingnya atau ketidakrataan giginya hanya minimal, itu bisa kita atasi hanya dengan pemakaian veneer. Memilih makanan memang penting untuk mencegah timbulnya penyakit seperti mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi. Namun terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis dan jarang menyikat gigi dapat menyebabkan plak. Plak gigi terjadi akibat sisa makanan dan protein yang bercampur dengan bakteri dalam mulut yang mengeras. Nah, banyak rumor yang beredar jika veneer dapat melindungi gigi dari plak. Mitos atau fakta sih? Fakta. Karena fungsi veneer itu adalah selain melindungi atau melapisi gigi, dia juga menghindari dari terjadinya plak. Itu juga tergantung kepada jenis bahan yang dipakai, kemudian cara penempatan veneer itu di tepi gigi dengan gusinya itu harus dalam posisi yang benar. Veneer merupakan kerangka tipis dengan warna menyerupai gigi dan terbuat dari bahan porselen atau komposit. Kedua bahan tersebut tentu memiliki tingkat ketahanan yang berbeda. Ketahanan veneer bergantung pada cara perawatannya dan seberapa sering memeriksakan gigi ke dokter. Nah, tetapi banyak informasi yang beredar di masyarakat. Katanya veneer bisa bertahan selamanya. Fakta atau mitos ya? Fakta. Untuk mengatakan bahwa veneer itu bisa bertahan selamanya, itu juga tergantung kepada bahan yang kita pakai, tergantung pemakaian si pasien itu sendiri. Kalau dia mengikuti apa yang kita sarankan seperti tidak boleh makan keras, mengikuti semua aturan yang sudah kita beri di awal sebagai dokter kepada pasien, itu sebaiknya diikuti dengan benar sehingga keawetan atau pemakaian veneer yang lama itu akan bisa Anda dapatkan.
Rasa percaya diri muncul dari bagaimana cara kita berpenampilan, dan salah satu faktor penunjangnya adalah tampilan gigi. Bagaimana tidak, seseorang dengan posisi gigi yang tersusun rapi pasti akan terlihat indah dipandang ketika tersenyum. Sedangkan yang bergigi jarang terlihat malu ketika hendak tertawa. Nah, katanya orang yang memiliki gigi jarang sebaiknya melakukan veneer. Itu fakta atau mitos? Fakta. Karena kalau seandainya jarak antara yang terjadi pada gigi space-nya terlalu besar, kita bisa lakukan dengan perawatan orto dulu. Tapi untuk kasus yang space-nya atau spacing giginya itu minimal, itu kita bisa lakukan dengan pemasangan veneer. Ini space atau spacing dari gigi itu bisa teratasi. Memiliki gigi tongkos dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Namun juga bisa dikarenakan rahang yang terlalu kecil atau ukuran gigi yang terlalu besar. Memiliki gigi yang tongkos dapat berpengaruh terhadap kesehatan karena bisa mengalami kesulitan dalam mengunyah dan kesulitan bicara. Nah, katanya orang yang memiliki gigi tongkos atau gigi tak rata tidak bisa melakukan veneer. Itu fakta atau mitos ya? Yuk kita tanya sama dokter gigi Devia. Itu mitos. Karena semua itu tergantung kepada derajat keparahan tongos itu si pasien. Kalau dia terlalu tongos atau terlalu maju, disarankan untuk dilakukan perawatan orto dulu atau kawat gigi dulu supaya pada waktu pemasangan veneernya kita tidak perlu melakukan pengasahan gigi yang terlalu banyak. Nah, pemirsa, sekarang sudah jelaskan manfaat dan risiko melakukan veneer gigi. Yang penting adalah bagaimana menjaga kesehatan gigi dengan sikat gigi secara rutin dan periksa gigi ke dokter ketika ada keluhan dengan gigi kita. Yuk kita jaga kesehatan gigi kita mulai dari sekarang. Sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pemasangan veneer, sebaiknya Anda melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, periksalah gigi Anda secara benar, yaitu dengan melakukan pemeriksaan ronsen foto. Sarannya adalah dengan melakukan pemeriksaan ronsen foto 3 dimensi, karena dengan ronsen foto 3 dimensi ini kita bisa melihat kelainan-kelainan yang terdapat di dalam tulang secara maksimal. Kemudian kita harus melakukan pembersihan karang gigi, terus kemudian gigi-gigi yang berlubang kita harus lakukan penambalan dulu. Kemudian untuk gigi-gigi yang sensitif kita harus obatin dulu. Terutama untuk gusi-gusi yang turun, biasanya kita perbaiki dulu gusinya, kemudian baru kita lakukan tindakan pemasangan veneer. Dan untuk Anda yang sudah melakukan pemasangan veneer, Anda harus melakukan perawatan gigi rutin 3 atau 6 bulan sekali. Yang tujuannya adalah untuk melihat kelainan-kelainan yang ada di rongga mulut secara dini dan juga untuk melakukan pembersihan gigi secara rutin. Dan untuk usia sebaiknya disarankan melakukan pemasangan veneer apabila gigi dewasa sudah tumbuh sempurna.